Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Rina Khairinisa dengan NIM J3A118254. Di video kali ini aku ingin memberikan informasi sejarah mengenai editing audiovisual. Ada yang tahu nggak sih editing audiovisual itu apa? Kata editing adalah serapan dari bahasa Inggris. Editing berasal dari bahasa Latin editus yang artinya menyajikan kembali. Editing dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata editing. Dalam bidang audiovisual, termasuk film, editing adalah usaha merapikan dan membuat sebuah tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Tentunya, editing film ini dapat dilakukan jika bahan dasarnya berupa shot atau stock shot dan unsur pendukung seperti voice, sound effect, dan musik sudah mencukupi. Dalam kegiatan editing, seorang editor harus betul-betul mampu merekonstruksi atau menata ulang potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera. Audiovisual atau pandangan pendengar menjuru kepada penggunaan komponen suara atau audio, dan komponen gambar adalah visual. Dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat menyajikan hal ini. Film dan program televisi adalah beberapa contoh dan penyajian audio visual ini. Menurut Hermawan, tahun 2007 mengemukakan bahwa media audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Definisi saat editing atau pasca produksi adalah sebuah gambar yang panjangnya dari cut in hingga cut out yang memiliki kesesuaian dengan ide, konsep cerita ataupun skenarionya. Sesungguhnya definisi tentang editing sangatlah beragam. Penulisan hanya mencoba merangkum secara mendasar definisinya, yaitu suatu koordinasi satu shoot dengan satu shoot yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan utuh yang sesuai dengan ide, konsep cerita ataupun skenarionya dengan mempertimbangkan mise-en-scène, sinematografi atau videografi, editing, dan suara. Sedangkan yang dimaksud dengan koordinasi adalah menyeleksi atau memilih materi, memotong dan menyambung materi, serta yang terakhir adalah menyusun materi sesuai dengan cerita atau naskah. Sejarah video editing. Sejarah dimulai pada tanggal 28 Desember 1895 dengan ditandai oleh untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumière bersaudara menyewakan sebuah ruang biliar tua di bawah tanah di Boulevard de Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruang bioskop pertama di dunia. Yang kemudian tempat itu dikenal dengan nama Grand Café. Mulai saat itu, menonton film menjadi sebuah pengalaman yang baru untuk semua orang. Film The Jazz Singer yang disutradarai oleh Alan Cosland yang dibuat pada tahun 1928 merupakan film hitam putih pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan nyanyian. Yang sebelumnya, film berupa film diam tanpa dialog ataupun nyanyian, hanya diiringi oleh live music performer. Setelah lebih dari 100 tahun, teknologi produksi film telah berkembang sangat pesat. Dengan dikemukakannya video yang dapat menggabungkan antara gambar dan suara dalam satu medium penyimpanan. Dengan adanya perkembangan ini, orang awam mudah dalam membuat video sendiri, baik untuk tujuan komersial ataupun untuk koleksi pribadi. Sound editing merupakan proses yang membutuhkan baik keahlian dan insting. Saat ini, kebanyakan sound editing dilakukan menggunakan software tertentu secara digital. Namun tidak harus selalu seperti itu. Magnetic tape
dan tape recorder ditemukan pertama kali pada akhir 1940. Recording dan editing dengan menggunakan magnetite dilakukan hingga pertengahan 1990 saat komputer dan software digital merevolusi proses sound editing. Proses editing pelan, membosankan, dan terkadang tidak stabil. Untuk mengedit suara dan magnetite, user harus menemukan titik pada tape di mana sambungan diperlukan. Kemudian diletakkan tape pada sebuah editing block yang menyediakan sebuah sambungan precut pada sudut 45 derajat. Tepatnya, tape pada blok gunakan mata pisau. Gunakan mata pisau untuk memotong tape pada sudut celah 45 derajat. Gabungkan magnetite kembali secara fisik dengan editing tape yang direncanakan khusus. Bila sambungan kacau, proses harus diulang dari awal lagi. Kemudian editing tape untuk menjadikan magnetite. Menggunakan editing tape untuk menjadikan magnetite kembali seperti semula dan mencoba kembali. Pekerjaan ini membosankan dan terkadang membuat frustasi. User tidak memiliki rekod sound visual sebagai petunjuk. Segala dikerjakan dengan pendengaran. Format berbahan dasar pita magnetik mulai dikenal luas di seluruh dunia pada paruh kedua periode 1970-an. Baik untuk keperluan profesional seperti stasiun televisi maupun keperluan pribadi. Pita magnetik yang terdapat pada kaset video bisa merekam gambar dan suara dengan baik. Sementara film hanya dapat merekam gambar. Untuk suara digunakan medium rekam lain. Untuk suara digunakan medium rekaman lain. Misal, DAT atau Digital Audio Tape. Kelemahan sistem analog membuat pemakaian video untuk keperluan profesional terhambat. Pada tahun 1960 hingga 1980, nyaris semua stasiun TV di dunia, termasuk TVRI, yang mulai beroperasi pada tahun 1962, menggunakan kamera 16 mm untuk merekam program acaranya. Mereka memiliki studio sendiri. Mereka juga memiliki studio sendiri memproses film 16 mm berikut mesin editingnya. Hal ini tidak ditemukan di stasiun TV swasta nasional Indonesia yang baru beroperasi di era 90-an. Dimulai dengan SCTI tahun 1989, SCTV dan TPI tahun 1990-an. Dikala itu, video sudah lazim dilakukan untuk keperluan produksi dan editing materi tayangan televisi. Seperti film, video juga berbagai jenis untuk berbagai keperluan, yaitu mekanik, Betacam SP, digital Betacam, Betamax, VHS, strip, VHS, mini, DF-Cam, DFC Pro. Untuk mekanik merupakan jenis video profesional untuk keperluan televisi sampai hingga 1980-an. Begitu format Betacam SP yang kualitasnya jauh lebih baik masuk ke Indonesia kurun waktu 1990-an, mekanik pun ditinggalkan orang.
Jamurnya jenis Betacam SP juga didukung oleh perkembangan alat editing yang memakai teknologi digital. Digital Betacam muncul penyempurnaan format Betacam SP dengan teknologi digital. Umumnya digunakan untuk keperluan iklan televisi. Sementara untuk keperluan pribadi, format video kerap dipakai menggunakan alat populer dikenal sebagai handycam. Betamax dan VHS adalah jenis awal dari sejarah perkembangan tontonan film video atau alat. Betacam atau VHS adalah jenis awal dari sejarah perkembangan tontonan video di rumah atau home video. Sejalan dengan perkembangan zaman, Betamax tidak lagi diproduksi, sehingga VHS menjadi satu-satunya jenis video untuk keperluan home video. Kemudian muncul S-strip VHS sebagai penyempurnaan VHS. Kualitas S-strip VHS lebih baik dibandingkan dengan VHS, sehingga sering digunakan untuk keperluan semi-profesional seperti dokumentasi pernikahan. Sekalipun demikian, kualitasnya masih jauh tertinggi dibandingkan dengan Betacam SP. Seiring dengan perjalanan waktu, kemudahan pengoperasian kamera menjadi salah satu faktor penting dalam memiliki format video. Khususnya untuk pasar kaum non-profesional alias awam. Semenjak tahun 1995, pasar dunia mulai dibanjiri dengan teknologi DV. Semenjak tahun 1995, pasar dunia mulai dibanjiri dengan teknologi DV, digital video. Format yang masuk kategori DV adalah mini DV, DVcam, DVC Pro. Teknologi mini DV, dan DVcam dikembangkan dan dipopulerkan di Indonesia oleh Sony Compression. Teknologi mini DVcam dikembangkan dan dipopulerkan di Indonesia oleh Sony Compression. Sedangkan DVC Pro dikembangkan oleh Panasonic. Dari keempat format ini, mini DV adalah yang terpopuler karena ukuran kameranya yang kecil, ringan, dan sangat mudah dioperasikan. Kualitas lebih baik bisa diperoleh dari jenis DV dengan ukuran kamera dan kaset yang lebih besar dibandingkan mini DV. Ketimbang mini DV, DV bisa merekam gambar dengan lebih tajam. Kemudian DVcam datang dan menyempurnakan teknologi DV dengan kamera dan ukuran kaset yang lebih kecil dan ringan dibandingkan digital Betacam. DVcam mampu menghasilkan gambar yang boleh dibilang setara dengan digital Betacam. DVcam mampu menghasilkan gambar yang boleh dibilang setara dengan digital Betacam yang jadi langganan kaum profesional. Sampai saat ini, format DVcam masih sangat jarang dipakai di Indonesia karena harga kamera yang relatif mahal dan jenis kaset yang tidak kompatibel dengan format yang telah ada di dalam digital Betacam. Selain soal jenis, kompatibilitas juga pasti dipertimbangkan. Format yang dikembangkan oleh Panasonic yaitu DVC Pro
tidak kompatibel dengan ketiga format lainnya yang dikembangkan oleh Sony Compression. Artinya, baik kamera maupun player, DVC Pro tidak bisa digunakan untuk merekam dan memutar ulang format lain DVC Pro. Begitu juga sebaliknya. Di Indonesia, stasiun TV Metro TV menggunakan format DVC Pro untuk merekam gambar, sementara penayangannya menggunakan format Betacam. Perkembangan mutakhir dari teknologi video adalah HDTV. Format ini adalah upaya kelompok video untuk menjajarkan diri dengan kualitas gambar dan menjadikan keunggulan film. Kelak, semua televisi di dunia akan menggunakan format ini. Jepang telah memulai menggunakan secara terbatas.